Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai dunia jagat raya beserta isinya. Atas izinnya kita bersyukur berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan sholawat tercurah pada uswah hasanah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Biro, Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, Abab, dan semuanya yang hadir di tempat ini. Saya diberi waktu kurang lebih 1 jam dengan tema untuk menyampaikan pengajian ini, kisah dan keutamaan orang bertakwa. Seringkali kita tiap hari mendengar istilah atau kata takwa. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab waqoya, yang berarti menjaga, memelihara, melindungi diri kita. Jadi dengan bertakwa itu artinya kita supaya menjaga, melindungi, dan memelihara diri kita. Melindungi, memelihara, dan menjaga diri kita dari apa? Yaitu dari godaan-godaan yang ada di dunia ini, sehingga kita itu terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu istilah takwanya. Nah, mengapa kita harus bertakwa, Bapak Ibu? Kami ambilkan beberapa ayat. Yang pertama dari surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah. Kalimat berikutnya itu adalah suatu tindakan yang harus kita lakukan. Setelah kita bertakwa kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi di kalimat ini kita diminta bertakwa kepada Allah, kemudian kita disuruh melakukan usaha agar setiap orang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah dilakukannya untuk menghadapi hari esok. Jadi perintah-perintah takwa kan begitu. Diperintahkan takwa, kemudian ada ayat berikutnya itu mesti berupa suatu perintah untuk tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini barangkali juga mematik pada kita semua. Kalau kita sebagai orang yang beriman dan diperintahkan untuk bertakwa, kemudian apa yang kita lakukan untuk hari esok? Kira-kira Bapak Ibu, hari esok yang akan datang itu kan kita yakin pasti akan terjadi. Jadi dalam ilmu matematika itu suatu keniscayaan, kepastian, nilai probabilitasnya 1. Apakah Bapak Ibu akan mati besok itu? Nah, nilai probabilitasnya mesti 1. Iya.
Ya, karena pasti maka kita harus mesti mengusahakan apa yang kita persiapkan untuk hari esok. Itu yang pertama. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini juga perintah bertakwa kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian kalimat berikutnya yang berupa perintah, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ayat ini tiap khutbah Jumat itu kan selalu dibaca oleh khotib. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kita memang diwajibkan untuk menjaga diri kita itu selalu berusaha jangan sampai kita itu keluar dari muslim. Artinya murtad, meninggalkan muslim. Ini setiap khotib khutbah ini selalu disampaikan karena merupakan salah satu rukun khutbah. Jadi kalau rukun khutbah itu, jadi rukun di khutbah itu kan ada rukun. Kalau secara umum ada 5, tetapi dalam himpunan putusan tarjih rukunnya itu ada 6. Nanti kita sampaikan di sana. Nah, kemudian surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, perintah takwa juga. Dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Jadi kita diperintahkan untuk berkumpul, membersamai kepada rekan-rekan, saudara-saudara, teman, sahabat yang orang-orang itu benar, shadiq. Orang-orang yang jujur. Sebab apa? Kalau kita berkumpul dengan orang yang tidak jujur, ya kita tahu sendiri. Maka perintah hadisnya akan kumpulilah orang-orang yang baik. Jangan mengumpuli orang-orang yang tidak baik. Jadi perintahnya nih supaya kita berteman bersama orang-orang yang benar. Dan yang keempat, surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi kita diperintahkan bertakwa, kemudian apa? Disuruh kita itu kalau berucap dalam keadaan ucapan yang benar. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kembali pada rukun khutbah Jumat. Bapak Ibu yang sering Jumatan, kalau ada khotibnya kok tidak menyampaikan 5 atau 6 rukun ini, berarti Jumatannya tidak sah. Tidak sah. Jadi kalau mau berlatih khutbah Jumat, cukup waktu 2 menit selesai. Yang pertama itu kan rukun khutbah Jumat itu kan membaca hamdalah, memuji pada Allah. Misalkan cukup alhamdulillahirabbil alamin. Cukup begitu tidak apa-apa. Yang kedua, menurut himpunan putusan tarjih membaca tasahud atau as-syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, wa khasiyat taqwa ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah 4 itu dibaca. Kemudian yang kelima disuruh baca ayat. Baca saja wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rampung. Terus istirahat sejenak baru melanjutkan khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua itu tadi 1 sampai 5 dibaca lagi, kemudian di terakhir rukun yang terakhir dibaca dengan
mendoakan kaum muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Selesai. Jadi 6 itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang ditambah-tambah itu kan itu semacam ya penguatan saja. Sebenarnya rukunnya cuma itu. Jadi nggak ada yang protes. Barangkali jamaahnya senang itu. Wah, khotibnya hebat ini. Cukup 2 menit selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena lebaran badha inna atayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Rampung. Jadi nggak ada yang protes. Kalau protes gunanya batin. Batinnya khotibnya keren nih, cepet banget. Karena khutbah Jumat pun kan juga tidak boleh berlama-lama. Kalau lama-lama kan jamaahnya ngantuk, ya toh Bapak Ibu. Nah, barangkali kalau yang itu, kalau tidak bisa tidur berangkatlah Jumatan, mendengarkan Jumatan akhirnya bisa tidur gitu. Apalagi nanti kalau imamnya itu bacanya suratnya panjang. Kalau bacanya suratnya panjang, makmumnya nggak tahu juga. Makmumnya nggak tahu, nggak hafal surat apa yang dibaca, ayat berapa nggak ngerti. Akhirnya makmumnya juga resah. Tahu-tahu imamnya itu rakaatnya salah. Nah, salahnya gimana ini, ada cerita itu. Jadi ada rombongan ustadz berangkat ke Jawa Barat, kemudian kemalaman, akhirnya mampir di suatu masjid. Nah, di masjid itu baru sholat jamaah Isya. Rombongan ustadz ini ikut Isya. Bapak Ibu kalau sholat itu khusyuk nggak biasanya? Khusyuknya kan sulit toh. Khusyuk tidak khusyuk pokoknya harus sholat. Itu intinya itu. Jenengan bukan masalah ya. No. Jadi khusyuk tidak khusyuk pokoknya tetap harus sholat. Orang khusyuk itu urusannya Gusti Allah. Pokoknya kita yang penting dalam hati kita itu sudah berusaha untuk mengkhusukkan, lap hilang, kembali lagi, khusyuk lagi, lap hilang. Kan sering mengalami begitu ya Bapak Ibu ya, lap hilang. Nah, akhirnya itu begini. Ustadz yang rombongan tadi datang ke masjid, ikut sholat jamaah Isya. Kemudian imamnya ini baru Isya kan 4 rakaat, baru rakaat ketiga itu sudah tahiyat akhir. Nah, akhirnya orang semasjid itu hanya 1 orang yang mengingatkan, bahkan makmum yang di belakang imam itu pun, kan sebenarnya makmum yang ada di belakang imam itu kan calon pengganti imam. Jadi jangan sampai di belakang imam ke anak-anak kecil, harus yang bisa menjadi imam. Jadi bisa menjadi imam. Kalau imamnya batal, ya imamnya diganti. Kalau nggak mau diganti ya ditarik. Kamu batal, kamu kentut kok nggak mundur, tarik belakang. Nah, dari makmum yang ada di masjid itu, akhirnya itu hanya 1. Termasuk rombongan ustadz ini pun ragu-ragu, kayak mau telu papat, ragu-ragu. Yang ada tuh di pojokan paling belakang. Subhanallah gitu. Nah, terus setelah itu imamnya terasa, oh berarti rakaat saya baru 3. Setelah selesai sholat, ditanya ini, nun sewu Pak, jenengan kok jamaah sak masjid niki ketoke sing kusuk dhewe gur jenengan. Sing ngerti nek imame lagi 3 rakaat iki sing ngerti jenengan. Liyane ora ana ngerti. Kula nu ngerti nek nggih ragu-ragu. Kanca-kanca kula niki sing sak montor le kula nggih ragu-ragu. Niku pripun carane ngoten niku? Kok saged kusuk ngoten niku carane pripun? Kula niku rombongan ustaz pun mboten kusuk le. Nanti bingung niki, 3 apa 4. Nah, akhirnya ini menjawab, kusuk pripun wong kula niku ngapalke kok. Kok anggere rakaat pertama niku kula ngitung batine toko kula sing nomor 1. Anggere rakaat kedua batine toko kula sing nomor 2. Lah rakaat ketiga bathi kula sing nomor 3. Lah niki nembe nomor 3 kok pun tahiyat akhir.
Panjenengan ya padha wae. Itu. Jadi yang penting makanya Bapak Ibu, kaitannya dengan sholat itu kusuk ra kusuk pokoknya ya harus sholat. Hilang kembalikan lagi, hilang kembalikan lagi. Itu penting itu. Nah, jadi itu tadi maka kaitannya dengan takwa Bapak Ibu. Jadi perintah takwa itu banyak sekali dan nanti di belakang perintah takwa itu mesti apa yang harus dilakukan. Nah, secara konsep Bapak Ibu, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya ini gampang banget. Tapi kita tidak mudah untuk melaksanakannya. Menjadi orang Islam yang kafah itu nggak gampang. Saya itu kan seneng hobi berbadminton seperti Pak Marno. Nah, seneng badminton, rombongan saya itu ndelala kan diganggu oleh pemain badminton yang sering botoan tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi botoan bahkan ada penghubungnya. Yang botoan tidak hanya yang pemain tetapi yang di luar lapangan pun berbotoan. Kamu jago mana gitu. Sampai itu. Tapi begitu mendengar adzan asar misalkan waktunya sore, pemain yang botoan itu pun juga sholat asar dulu. Kadang-kadang jadi guyon, ndongamu kok suwe meneh apa ken, engko nek main ken menang gitu loh. Jadi sampai seperti itu. Jadi sehingga apa Bapak Ibu, antara perintah dan larangan ini yang belum bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu kalau di dalam golongan nafsu itu termasuk nafsu yang alwamah. Jadi dia mengakui kesalahan tetapi juga melaksanakan yang diperintahkan. Yang diperintahkan dilaksanakan tetapi dalam hatinya itu mengakui, aku mau kijane salah. Nah, ini nafsu alwamah kan seperti itu. Jadi ada di dalam dirinya itu mengerjakan yang baik-baik, yang diperintahkan juga dilaksanakan, tetapi ada juga yang kesalahan dilakukan tapi hatinya itu mengakui bahwa saya tadi melakukan hal yang salah. Itu masih mendingan daripada yang nafsu amarah yang selalu memikirkan duniawi semua. Itu. Kemudian Bapak Ibu, keutamaan takwa. Nah, ini kalau tadi kan perintah takwa, keutamaan takwa itu banyak sekali ini. Saya carikan di Al-Quran itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, lebih dari 30. Artinya apa? Keutamaan takwa itu di dalam Al-Quran itu perintahnya banyak sekali. Kita ambilkan salah satu contohnya ini. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 103. Allah berfirman, walau annahum amanu wattaqo lamasubatum min indillahi khair laukanu ya'lamun. Seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik seandainya mereka mengetahui. Ini keutamaannya itu. Kalau yang saya baca di depan kan mengapa diperintahkan untuk bertakwa. Nah, ini dampak dari bertakwa. Kan ada kampus berdampak dan sebagainya. Ini dampak dari takwa ini. Seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik seandainya mereka mengetahui. Jadi dengan kita bertakwa Bapak Ibu, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan catatan bahwa kalau kita mengetahui, tapi kadang-kadang sebenarnya kita sudah mengetahui tapi itu nggak ngerti itu loh. Jadi itu nggak tahu atau itu males dan sebagainya, bahwa dengan bertakwa itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik. Kemudian dalam Quran surat Al-Imran ayat 15. Qul a'unnaba'ukum bi khairi min dalikum lilladina taqaw inda rabbihim jannatum tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa rizbanum minallah wallahu basirun bil ibad.
Katakanlah Muhammad, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari semua itu semua? Katakanlah Muhammad, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari itu semua bagi orang-orang yang bertakwa? Di sisi Tuhan mereka terdapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jangan bayangke swarga niku apike kaya napa, Bu? Kita ngisore mili mengalir sungai-sungai. Jangan namun dibayangke swarga iki kaya sungai lenten kuwi Magelang. Napa sungai napa nika? Elo. Jangan seperti yang di Argoyoso, Tubing itu. Jangan seperti itu. Pokoknya bayangan kita itu surga itu indah sekali. Di bawahnya mengalir sungai-sungai yang sangat jernih airnya. Jangan seperti di Umbul Brinte, Umbul Brondong, Umbul Pluneng, Umbul Manten, Umbul Cokro, Umbul Jolotundo. Saya hafal ngomong saya dari Klaten dan Pak Marno. Jadi sekarang umbul itu kolam renang itu kan bukan untuk berenang, tetapi untuk apa Bapak Ibu? Untuk terapi orang tua yang sakit. Nah itu. Jadi jangan dibayangkan hanya seperti itu. Mereka kekal di dalamnya dan dikaruniai pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Pasangan yang suci ini definisinya seperti apa Bapak Ibu? Jadi kita dimasukkan dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai, mereka kekal di dalamnya, kemudian dikaruniai pasangan yang suci. Nah, pasangan yang suci mungkin kalau bapak-bapak membayangkan calon pasangannya itu tidak seperti istrinya sekarang. Barangkali kan juga begitu, mesti lebih cantik ya Mas Yusuf ya. Jadi lebih cantik. Maka kalau orang meninggal itu kan salah satu doanya wa ahlan khairan min ahli wa jauzan khairan min jauji. Berilah keluarga yang lebih baik, berilah pasangan yang lebih baik. Bojone mboten oleh meri. Kok dungane ngono ya? Wa daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa jaujan khairan min jaujihi. Jadi memang itu diberikan tempat yang lebih baik daripada tempat yang ada di dunia yang ditinggalkan. Padahal tempat yang ditinggalkan ya memang jelek banget. Mungkin ada yang lebih baik banget. Tapi tempat yang akan ditempati di surga itu jauh lebih baik daripada yang ditinggalkan. Istri yang ditinggalkan, pasangan yang ditinggalkan itu akan lebih baik nanti yang ada di surga. Keluarganya juga begitu. Saat ini sosok ngurusi keluarga mumet nggih Bapak Ibu nggih. Ngurusi anak loro wae angele ora jamak ngono. Ngurusi bojone kandhanane ya angele ora jamak, digugah jak salat ya ora gelem, dijaneng masjid ora gelem. Nah niku. Le putri nggih ngoten, bapak-bapak nggih ngoten. Ngene jenengan masjide kathah jamaah kaum, bapak-bapak napa ibu-ibu Bapak Ibu? Ibu, yang kula hitung, kula nggak datang masjid. Makanya kan Buya Hamka itu kan mengatakan begini, umat Islam itu kalau kamu ingin melihat umat Islam, lihatlah ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, musyukah banget. Itu orang Islam itu Bapak Ibu. Tapi kalau Anda ingin mengetahui orang yang beriman, lihatlah ketika sholat subuh berjamaah di masjid. Nah itu orang yang beriman di situ. Ngen kula hitung, kula ngadeg ngoten kula hitung, lek arep mlebu nggih kula hitung. Bapak-bapak ning bocah cilik-cilik mboten kula hitung, ora tak anggap. Bapak-bapak sekitar 40, ibu-ibu itu sekitar 50. Tiap hari seperti itu. Jadi ini ya penting sekali Bapak Ibu. Jadi jangan sampai jamaah subuh kita itu sepi, apalagi dengan anak-anak Bapak Ibu. Wah saya tuh sampai dipedeni anak-anak itu. Jadi anak-anak kan biasanya kalau qomat itu baru wudu, wudune ora cetha. Tunggane, tak tunggane ayo wudu sik. Nah wudune ora cetha sekarang ngadeg ora jelas nih kok. Qomat lagi wudu, mungkin terus sholatnya dadi makmum masbuk. Jamaahnya selesai baru neruske gerudak tiap hari seperti itu. Tapi nek delekke ya mesake wong masjid itu biar sebagai pembelajaran bagi
Nah, ini Bapak Ibu. Dampaknya kalau kita beriman dan bertakwa, salah satunya kita besok akan diberikan surganya Allah yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai dan ada pasangan yang suci. Suci fisiknya, suci akhlak dan batinnya, dan indah yang sempurna rupawan. Jadi suci fisiknya itu bersih, akhlak dan batinnya bagus, kalau bicara juga sopan dan indah rupawan. Kemudian di dalam Quran surat Al-Zumar, surat yang ke-39 ayat 61. Wa yunajjillahu alladzina taqaw bima fajatihim la yamsuhum su'u wala hum yahzanun. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangannya. Nah, orang-orang yang bertakwa karena kemenangannya sehingga mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih. Nah, kemenangan yang bagaimana Bapak Ibu? Maksud dari kemenangannya ini yaitu memenangkan perjuangan melawan hawa nafsu di dunia. Sehingga konsisten menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi kita itu berperang dengan nafsu kita Bapak Ibu. Jenengan tuh tiap hari kan menghadapi nafsu. Nafsu yang kita golongkan menjadi 3 tadi, nafsu amarah, nafsu luamah, nafsu mutmainah. Nah, yang terbaik kan yang nafsu mutmainah ini. Kalau kita berpikir kadang-kadang yang korupsi di Indonesia sampai triliunan seperti itu kan dia terdorong nafsunya, nafsu amarahnya yang luar biasa. Jadi nafsu amarah itu yang selalu dipikirkan hanya duniawi. Korupsi kok bertriliun-triliun. Padahal yang dimakan kan sama tuh Bapak Ibu. Paling pol makan itu apa enaknya? Sing pol napa? Tengkleng. Pak Marno ini. Padahal kalau saya mengatakan nggak tengkleng karena belum pernah sekalipun saya makan tengkleng gitu loh. Jadi kan berbeda itu. Tapi orang mengatakan dengan nafsu amarahnya itu yang berpikirnya hanya duniawi saja. Jadi kadang-kadang mungkin dia akan hidup sekian ribu tahun yang akan datang. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu, kalau kita melihat introspeksi pada diri kita, bermuhasabah, kadang-kadang usia saya kan 65 Bapak Ibu. 65 hampir sama dengan Pak Marno itu. Saya tuh sering disuruh kalau mudin ada kematian, ada apa itu, lelayu, orang meninggal, mudinnya nggak datang, saya kan disuruh membacakan doa pemberangkatan jenazah sampai nanti pada penguburan di pemakaman. Kalau pas diberangkatkan itu aja saya bacakan doa ya tidak begituan. Tapi ketika sudah dimakamkan, sudah dimasukkan dalam kubur, diiringkan menghadap ke barat, kemudian ditimbun dengan tanah, kemudian diinjak-injak. Saya membaca doa itu dalam hati juga agak tersentuh. Agak tersentuhnya seperti apa masalahnya? Begitu dia hidup di dunia, mungkin hanya ada yang lama, ada yang tidak lama, ada yang masih kecil, sudah dikubur seperti itu. Alangkah sempitnya tempat itu. Alangkah susahnya kalau bisa bernafas untuk bernafas. Dihimpit dengan tanah, diinjak-injak seperti itu. Jadi kita kadang-kadang kalau dalam ikut melayat sampai ke kuburan melihat itu menjadi ibroh kita Bapak Ibu. Ternyata apa yang kita usahakan itu ternyata nanti tidak semuanya kita bawa. Yang kita bawa kan hanya amal kebaikan saja. Bahkan kalau meninggalnya jam 2 sore, jam 2 siang, terus ada pertanyaan, ini mayitnya nginep napa mboten?
Tahu Bapak Ibu bahasa saya, nginep napa mboten dinepke napa ora ngoten pirsa nggih? Tahu nggih. Mayite dinepke apa ora? Kok yo talah timen nek cara wong Jawa. Wong omahe dhewe sing golek nggo gawe omah golek-golek dhewe. Nyambut gawe anyaran direwangi tuku watu sak kol, pasir sak kol. Marna itu saya paham betul itu. Gawe omah dhisik cilik kayak dadekke kira-kira rehabnya sampai 17 kali. Koncoke cilik masalah ini. Tapi begitu meninggal sudah dikatakan mayitnya diinepe apa ora. Karena apa? Karena sudah dianggap rumah itu bukan rumahnya lagi. Padahal utangnya dereng lunas. Sampai mayitnya meninggal hutangnya saja belum lunas sudah dikatakan dinepe apa ora, nginep apa ora, karena apa? Dianggap bukan sudah rumahnya lagi. Nah ini Bapak Ibu ternyata karena memang dianggap sudah dunianya lain. Sudah dunia bukan dunia seperti kita lagi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu ya terkait dengan ini kita harus hati-hati juga. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangannya. Kemenangan yang mana? Memenangkan perjuangan melawan hawa nafsu di dunia. Takwa itu kan jane gampang. Melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Tapi nggak gampang untuk dilaksanakan. Diimplementasikan nggak gampang. Perintah sholat subuh di masjid bagi bapak-bapak berjamaah. Ketika as-sholatu khairum minan naum kok ya isih ademen. Ini kan tantangan kita, nafsu kita bisa enggak kita kalahkan dengan keimanan kita itu. Enggak gampang juga itu. As-sholatu khairum minan naum kok ya ademe kaya ngene. Dipaksa. Jadi model kita itu kan kalau dalam dulu penilaian di akreditasi itu kan yang paling baik kan membudayakan dipaksa dulu, memaksa diri sendiri itu juga tidak gampang loh. Apalagi memaksa orang lain. Jadi nek jenengan maksa wong liya kok ora iso ora gelem nglakoni, ampun disalahke jenengan maksa awake dhewe wae ora iso. Maksa awake dhewe wae ora iso. Apa meneh maksa wong liya? Memaksakan diri, dipaksa, kemudian biarlah menjadi diri kita itu terpaksa. Biarlah menjadi diri kita itu terpaksa. Kalau sudah terpaksa nanti terbiasa. Wis kulino dipaksa. Nanti terbiasa. Setelah terbiasa akhirnya menjadi budaya. Lah ini yang kita harapkan menjadi budaya. Pokoknya misalkan setiap kita dengar adzan subuh atau sebelum adzan subuh kita sudah berangkat ke masjid, ini sudah menjadi budaya. Jadi mengalahkan hawa nafsu ini ya nggak gampang. Makanya itu kemenangannya itu kemenangan yang di mana? Kemenangan mengalahkan hawa nafsu di dunia sehingga konsisten menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, itu. Kemudian yang lain di Quran surat Az-Zumar ayat 73. Yang artinya dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga. Nah, orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Nah, insya Allah niki dadi rombongannya awake dhewe nggih Bapak Ibu nggih. Nah, di rombongannya awake dhewe njing penek nang swarga nu rombongan bareng-bareng, rombongan dari Umuka. Nyenengke banget niku. Haji waja pakai rombongan. Nah, rombongannya ndelalah akeh-akeh apik-apik. Wah. Rombongan lewat sini, rombongan lewat sini. Wah. Haluse terus nih, wah melu rombongan sing dipilih. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, sampai di surga dan di pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga surga berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, kamu kekal di dalamnya. Nah, nyenengke niku sak rombongan mlebu swarga kabeh. Dan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi orang yang paling mulia di hadapan Allah itu orang yang paling takwa, Bapak Ibu. Makanya kan sering ini diperintahkan oleh khotibnya pada diri khotib sendiri kepada jamaah supaya selalu bertakwa. Inna akramakum indaullahi atqakum. Sungguh orang yang mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena yang lainnya, tetapi diukur dari ketakwaannya. Kemudian dalam surat Quran surat At-Talaq ayat 4, wa may yattaqillaha ya'ja'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Nah niki nek duwe masalah, duwe urusan, orang hidup itu kan punya itu banyak sekali Bapak, banyak masalah, banyak yang harus kita lakukan. Itu kita harus tingkatkan ketakwaan kita. Jangan sampai malah berputus asa, memutuskan rahmat. Masalahnya ora rampung-rampung, wis Gusti Allah pancen ora adil. Gusti Allah pancen ora adil. Malah bersudon. Tapi kita harus berkusnudon bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mencoba hambanya yang bertakwa itu sesuai dengan kemampuannya. Jangan mengira Bapak Ibu dicoba oleh Allah itu di luar kemampuan panjenengan. Tetapi yakinlah bahwa ini cobaan dari Allah kepada kami dan kami akan mampu mengatasinya karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita dan akan memberikan cobaan pada kita sesuai dengan kemampuan kita. Tidak jenengan diperintahnya kaya Nabi Ibrahim kan boleh putrane ngoten apa ya gelem. Ora mampu jenengan. Tapi Nabi Ibrahim lama nggak punya anak, baru punya anak sudah anak mendekati remaja suruh menyembelih. Tapi karena Ibrahim itu tahu bahwa Allah Ibrahim itu mampu untuk diuji coba seperti itu sesuai dengan kemampuan keimanan Nabi Ibrahim, ya akhirnya Nabi Ibrahim pun melaksanakan. Ini itu dicoba ke awake dhewe kira-kira ya ora mungkin. Jadi awake dhewe ini cobane king Gusti Allah kita yakinlah kita berhusnudzon pada Allah bahwa Allah akan mencobakan pada kita sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian At-Talaq ayat 5, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Dan bertakwa kita akan dihapus juga Bapak Ibu kesalahan-kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu. Dan akan dilipat gandakan pahala kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, maka dengan ini mari kita berusaha betul kita menjaga ketakwaan kita dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting di dalam hati kita, dalam diri kita agak kita paksa. Maksa awake dhewe niku lebih utama daripada memaksa orang lain. Sebabnya apa? Memaksa diri sendiri itu tantangan yang berat. Tantangan berat bagi kita Bapak Ibu. Jadi misalkan jenengan nek didhawuhi puasa ngoten nika, asline jenengan poso niku ya abot napa mboten asline? Abot nggih Bapak Ibu nggih. Abot cahayane ya elik nika pucet ngoten nika. Nah, tapi karena kita yakin dengan berpuasa, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah itu pun kalau kita lakukan dengan keikhlasan, ya keikhlasan itu yang menjadikan kita melaksanakan puasa itu tidak dengan berat. Tapi kalau kita tidak ada ketakwaan dalam diri kita, ya melaksanakan puasa itu berat. Makanya kemarin tetangga saya itu mengatakan puasa Arafah kemarin kan hanya 1 hari, karena yang tarwiyah tidak dilakukan, hanya puasa Arafah saja. Duh Pak Sur, poso sedina wae rekosane kaya ngungkuli poso 10 dina. Sebabnya napa? Sebabnya puasanya tidak wajib dan tidak banyak yang melaksanakannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sadar betul sebenarnya puasa-puasa perintah-perintah yang lain yang tidak wajib itu
Kalau kita laksanakan memang berat itu. Nah, itu memang berat. Apalagi sholat malam. Sholat malam itu berat bagi kita yang belum terbiasa. Maka dawuhnya kan Kanjeng Nabi, kalau tidur itu jangan terlalu malam. Ono sing seneng lelean dolanan gaple ya. Akhirnya bangunnya kesiangan itu. Bahkan adzan subuh saja tidak mendengar. Ada salah satu contoh Bapak Ibu, yaitu Abu Kilabah mensyukuri ujian dan kehilangan. Nah, ini ujiannya apa Bapak Ibu? Di usia senja, Abu Kilabah itu ia hidup sebatang kara di padang pasir dalam keadaan buta. Jadi dia hidup sebatang kara, hidup sendiri di padang pasir dalam keadaan buta dan kedua tangannya buntung. Panjenengan bayangke piye nek wong iki wis wuta tangane buntung. Niku sekolahane Pak Marno riyen meh enten ngoten. Ning ora liwuta enten ning mboten buntung. Saya Mama Madiyah. Suraya itu. Nah, syukur yang menggetarkan bagi dia gini Bapak Ibu. Ketika seorang musafir menemukannya, ketemu sama Abu Kilabah itu, ia mendengar Abu Kilabah terus memuji Allah. Barangkali pujiannya ya pokoknya memuji kebesaran Allah yang telah menganugerahkan akal untuk berpikir dan lisan untuk berpikir. Jadi sudah buntung, kemudian buta, tapi dia masih bersyukur karena diberi apa? Diberi akal untuk berpikir dan diberi lisan untuk berzikir. Jadi masih ada akal dan masih ada lisan. Masih bersyukur banget. Jadi alhamdulillah masih punya akal, masih punya lisan. Akal untuk bisa berpikir, lisan untuk bisa berzikir. Nah, awake dhewe mbayangke pun sing ngoten niku pun berat sekali. Nah, keteguhan hati dia, puncak ujian datang ketika putranya yang berusia 14 tahun tewas diterkam serigala. Wis duwe anak siji wae matine dipangan serigala. Mendengar kabar duka tersebut, Abu Kilabah tidak marah. Ia justru mengucapkan kalimat tauhid lalu menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Ia wafat sebagai hamba yang bersyukur dan bertakwa. Jadi orang-orang yang seperti ini kan kita tuh kadang ya juga harus nengok ke bawah Bapak Ibu. Biar kita itu merasa kaya itu, kita akan merasa kaya apabila kita merasa melihat di bawah kita yang ekonominya di bawah kita. Pak Sadian kan gendut. Akan merasa langsing apabila dekat dengan yang lebih gemuk lagi. Nah begitu. Kita akan merasa bodoh apabila kita berkumpul dengan orang yang lebih pandai. Jadi segini. Jadi supaya kita itu bersyukur dalam hal ini, kita harus melihat yang ada di bawah kita. Itu. Contoh yang kedua Bapak Ibu, Abu Thalhah. Abu Thalhah itu menginfakkan harta yang paling dicintai. Abu Thalhah adalah sahabat Ansor. Ansor itu Bapak Ibu, Ansor itu orang yang berada di Madinah, orang yang menerima hijrahnya kaum Muhajirin dari Mekah ke Madinah. Lah orang-orang yang menerima kaum Muhajirin ini dinamakan sahabat Ansor. Abu Thalhah itu seorang sahabat Ansor yang memiliki kebun kurma yang indah dan subur di Madinah. Kebun kurmanya namanya Bairoha. Suatu hari turun firman Allah yang menyatakan bahwa seseorang tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum ia menafkahkan harta yang paling dicintainya. Jadi ada firman Allah itu yang berisi ini. Seseorang tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum ia menafkahkan harta yang paling dicintainya. Nah, mengetahui ayat itu, akhirnya Abu Thalhah ini langsung menemui Rasulullah dan mewakafkan kebun Bairoha yang sangat ia cintai.
Saat Rasulullah menyarankannya untuk diberikan kepada kerabatnya, ia pun membagikannya kepada keluarga terdekat. Ia lebih mendahulukan ridho Allah daripada kenikmatan dunianya. Jadi sampai harta yang dimiliki, yang dicintai pun juga diwakafkan atau diberikan kepada orang lain. Bapak Ibu kalau mau ngasih makanan kepada tetangga jangan yang basi. Jadi yang masih baik. Barangkali ada rezeki turah, ada makanan, ya kasihkan pada tetangga yang baik. Termasuk pakaian yang sing dengan masih mau pakai, walaupun tidak dibelikan baru, yang penjenengan masih senang, masih penjenengan pakai, kalau itu mau diberikan tetangga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nggak mau pakai, ini udah saya nggak senang, ya jangan seperti itu. Termasuk kalau kita mau wakaf itu, Bapak Ibu, mau zakat itu kita sampaikan di masjid-masjid. Kan kadang-kadang hati kita itu kalau diliputi nafsu yang amarah itu, yang dibeli untuk dimakan sehari-harinya itu beras yang harganya 16.000, tapi ketika mau untuk zakat dicarikan beras yang lebih murah, yang 12.000 atau 13.000 sudah ada totore itu. Jangan seperti itu. Jadi kita harus tahu betul, kita pahami betul bahwa agama itu pasti menuntun kepada kita kepada jalan kebaikan. Sehingga kita yang zakatkan pun harus syukur lebih baik daripada yang kita makan sehari-hari. Minimal kan sama. Termasuk timbangannya. Ya diangeti, nek cara Jawane diangeti, nek batasnya 2,5 kilo ya 3 kilo enggak lebih baik daripada hanya 2,5 kilo. Akhirnya itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap menjaga ketakwaan kita, keimanan dan keislaman kita. Dan jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak bertakwa, tidak beriman dan tidak berislam. Nasrun minna wa qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Sekretaris Badan Pemberdayaan Universitas Muhammadiyah Karanganyar, yang